Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. Banco berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai emas, goldsmith, yang menyediakan jasa menyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang emas dan perak, dia diberi selembar kertas yang dibeli populer dengan nama Goldsmith Notes. Goldsmith Notes dapat disamakan dengan uang giral dewasa ini. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual beli emas bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan penyimpan uang. Profesor Fahrenstock mendefinisikan bank sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki tugas memberikan bantuan kredit, baik dari dana yang berhasil dikumpulkan dari orang lain ataupun dari modal yang dimiliki oleh bank sendiri. Alat transaksi melalui uang giral atau uang yang diciptakan sendiri oleh pihak bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat. 1. Penghimpun dana dari masyarakat. Bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat karena bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Selain untuk rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Dengan menyimpan uangnya di bank, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan atas simpanannya. 2. Penyalur dana ke masyarakat. Menyalurkan dana merupakan kegiatan terpenting bank. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Melalui penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan. 3. Pelayan masyarakat. Beberapa fungsi pelayanan jasa kepada nasabah, di antaranya jasa pengiriman uang, transfer, pemindah bukuan, penagih surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkasso, safe deposit box, dan garansi bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai pelaksana jasa atau agent of service. Berdasarkan ketiga fungsi bank tersebut, dapat dikatakan fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda. Pada satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana, dan di pihak lain merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Jenis bank. Bank dapat dikelompokkan atas jenis kegiatan, bentuk badan hukum, dan kepemilikan. 1. Pembagian bank menurut jenis kegiatan. A. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. B. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum sering juga disebut bank komersial atau komersial bank. C. Bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. D. Bank perkreditan rakyat.
disingkat BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, usaha perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Ada dua jenis bank syariah yaitu sebagai berikut. A. Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Bank pembiayaan rakyat syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembagian bank menurut bentuk badan hukum. Menurut bentuk badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, koperasi dan perusahaan daerah. 3. Pembagian bank menurut kepemilikan. Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank swasta, bank campuran, dan bank milik pemerintah daerah. A. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya berasal dari pemerintah dan bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Bank Tabungan Negara (BTN). B. Bank swasta. Bank swasta adalah bank yang dimiliki oleh pihak swasta. Umumnya bank tersebut bertujuan mencari laba. Contohnya Bank Mega, Bank CIMB, Niaga, dan Bank OCBC NISP. C. Bank campuran. Bank campuran adalah bank yang sebagian modalnya dimiliki pemerintah dan sebagian lain dimiliki swasta. Contohnya BNI 1946, Bank Mandiri, dan BRI. D. Bank pemerintah daerah adalah bank pembangunan milik pemerintah daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Contohnya Bank DKI, BPD Sumatera Barat, Bank Nagari, dan BPD Jawa Barat, Bank BJB.